Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 92, siapa yang berani mengatakan itu tidak pantas? Ayah, tinggalkan saja barang-barangmu di sini. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Saya akan pergi langsung setelah makan dan tidak akan kembali. Saya masih harus menuju ke lokasi pembangunan, paling lambat malam ini. Petik 2. Baiklah kalau begitu, ayah. Hati-hati di lokasi pembangunan. Petik 2. Pria parubaya dan Yuan berjalan di belakang kelompok. Ayahnya membawa karung goni dengan beberapa kebutuhan hidup di dalamnya. Wang Xian menoleh, tersenyum pada pria parubaya itu dan bertanya, "Paman, apakah Anda bekerja di River Town?" "Ya, aku sedang bekerja di lokasi konstruksi. Yuan kebetulan berada di River Town dan kupikir aku akan mampir karena sudah dekat." Pria parubaya itu tersenyum. Dari karung goni, dia mengeluarkan sekotak rokok. "Nak, apakah kamu merokok?" "Tidak, aku tidak." Wang Xian menggelengkan kepalanya. "Senang tidak merokok. Ini baik. Ini bukan hal yang baik." Pria parubaya itu tersenyum dan meletakkan kembali rokoknya. Sekelompok orang keluar dari sekolah. Pria dan wanita gemuk setengah baya itu terus-menerus mengajari putri mereka tentang beberapa hal. Sukian dan keluarganya berjalan bersama dengan Wang Xian dan pria parubaya, mengobrol di sepanjang jalan. Xiao Yu dan dua gadis lainnya tampaknya rukun ketika mereka tersenyum dan mengobrol. Sekelompok orang menuju ke Old Street. Meskipun sudah bulan September, matahari masih sangat ganas. Namun, mereka tidak terlalu jauh dan seluruh perjalanan hanya memakan waktu 5 menit. "Ayo pergi. Saya akan membawa kalian ke restoran paling terkenal di negara ini, restoran kelas 1, untuk hidangan sederhana." Lelaki parubaya yang gemuk itu menoleh dan berkata kepada orang banyak. "Restoran kelas 1. Apakah ini restoran kelas 1 yang sama yang sangat populer di internet baru-baru ini?" Ayah Sukian berseru dengan takjub. "Ya, itu restoran kelas 1. Itu juga restoran paling mewah di River Town." Pria gemuk setengah baya itu tersenyum dan mengangguk. Dengan harga diri tertulis di wajahnya, dia melanjutkan, "Makan dengan mudah akan membutuhkan beberapa ribu. Ayo pergi ke sana. Anak-anak kita akan menjadi teman sekamar di masa depan dan nasib juga yang menyatukan kita." Petik 2. "Itu terlalu mahal, terlalu mahal. Mari kita cari tempat lain dan makan sederhana." Ayah Yuan dengan cepat berkomentar. "Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Itu hanya makan. Ayo pergi. Makanan ini untukku." Pria gemuk setengah baya melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh saat dia berjalan di depan. Ketika Xiao Yu mendengar kemana mereka pergi, dia mengangkat kepalanya dan menatap Wang Xian. Wang Xian tersenyum padanya, tetapi hanya mengikuti di belakang pria gemuk setengah baya, yang tampaknya merasa bahwa dia di atas yang lain, menuju restoran kelas 1. Ini adalah restoran kelas 1 paling terkenal di River Town. "Ayo, ayo masuk." Petik 2. Di pintu masuk, pria gemuk setengah baya berbicara kepada kelompok dan memimpin mereka. "Selamat datang." Ketika mereka masuk, para penyambut tamu berkomentar penuh semangat. "Apakah masih ada meja?" tanya pria gemuk setengah baya itu. "Hanya ada satu yang tersisa di aula utama." Si penyapa menjawab. "Bisnis Anda sangat bagus. Bahkan belum jam 11.30 pagi. Ayo masuk." Pria gemuk setengah baya memimpin. Wang Xian dan Xiao Yu juga mengikuti grup. Direktur. Ketika dua penyapa melihat Wang Xian, mereka terkejut. Saat mereka hendak menyambutnya, Wang Xian segera melambai kepada mereka, memberi tanda agar mereka tidak menyapa. Wang Xian hanya mengikuti di belakang pria gemuk setengah baya. Kedua penyambut itu memandangnya dengan ingin tahu dan tidak melanjutkan. "Lihat, ini adalah bahan kelas dunia. Hehe, sangat luar biasa." Petik 2. Pria gemuk setengah baya itu melihat bahan-bahan kelas dunia saat dia tersenyum dan menjelaskan. Ayah Yuan dan Sukian berjalan dengan rasa ingin tahu dan terkejut dengan apa yang mereka lihat. "Ayo pergi. Ayo makan siang sekarang." Petik 2. Ketika pria gemuk setengah baya melihat ekspresi mereka, dia mengangguk setuju dan berjalan lebih jauh. Pada saat ini, jeritan terdengar dari samping. "Bajuku, apa yang sedang kamu lakukan? Tidakkah Anda membuka mata saat berjalan? Lihatlah apa yang kamu lakukan pada pakaian baruku." Petik 2. Setelah ini, pekikan tajam menembus atmosfer.
Wang Xian memandang terkejut dan melihat seorang gadis jangkung menyapu tangannya dengan pakaian jijik. Dia memiliki ekspresi mengerikan di wajahnya. Maaf, maaf. Pria parubaya itu dengan cepat berbalik dan meminta maaf ketika dia melihat noda di kausnya. Kenapa kamu membawa ini? Mengapa Anda membawa tas kotor seperti itu untuk dimakan? Apakah kamu tidak tahu bahwa ini adalah restoran kelas atas? Kamu. Gadis itu marah dan meluncurkan rentetan penghinaan pada pria parubaya. Ada apa, Feng ya? Wanita di samping melihat ke atas dan bertanya, khawatir. Bu, lihat bajuku. Ini baru dan harganya lebih dari $2.000. Mereka ternoda sekarang. Gadis itu menjawab dengan marah. Paman berjalan di depanmu. Anda mungkin menabraknya ketika Anda terganggu bermain di ponsel Anda. Petik 2. Wang Xian menatap gadis yang tidak masuk akal ini dan berbicara dengan ekspresi tidak ramah. Jika dia tidak membawa ini, bagaimana aku mengetuknya? Gadis itu menatap Wang Xian. Kami berada di restoran kelas atas untuk makan. Katakan padaku, mengapa dia membawa tas terkutuk itu? Petik 2. Mengapa tas ayahku adalah tas terkutuk? Sudah jelas bahwa Anda menabraknya. Petik 2. Melihat gadis itu menghina ayahnya dengan marah, wajah Yuan memerah dan dia ingin berbicara untuk ayahnya. Apakah kamu tahu di mana kita berada? Ini restoran kelas 1. Anda sekelompok labu negara. Pernahkah Anda ke tempat kelas tinggi? Bisakah benda ini dibawa masuk? Gadis itu membalas dengan marah. Baiklah, Feng ya. Sedikit kotor dan tidak masalah setelah dicuci. Wanita di samping dengan cepat menyela. Siapa bilang restoran kelas 1 tidak mengizinkannya membawa ini? Wang Xian menatap tanpa emosi pada gadis itu sebelum berbalik dan melihat pria parubaya yang gugup dan hilang dan wanita yang tidak menyesal dengan suaminya. Bukankah seharusnya dia tahu bahwa dia seharusnya tidak membawa tas kotor di sini? Gadis itu membantah. Apa asuhan yang buruk? Anda mengetuk dia dan mencoba menyalahkannya untuk itu. Petik 2. Wang Xian berbicara kepada gadis itu dengan dingin. Kali ini, dia tidak punya niat untuk bersikap sopan dan langsung berteriak. Apa yang kamu katakan? Anda adalah orang dengan pengasuhan yang buruk. Pernahkah Anda ke sini sebelumnya? Ini adalah salah satu restoran kelas tertinggi di seluruh negeri. Bisakah benda terkutuk ini dibawa masuk? Gadis itu menunjuk Wang Xian. Baiklah, Feng ya, hentikan. Berat, kamu harus berhenti juga. Petik 2. Pria gemuk setengah baya itu mengerutkan kening dan berteriak. Diam. Ketika Wang Xian mendengar kata-katanya, dia sangat marah. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan bertemu keluarga yang unik. Siapa bilang kamu tidak bisa membawa karung goni? Katakan padaku, adalah kesalahan orang tua jika anak melakukan kesalahan. Ajari putrimu dengan baik. Petik 2. Berat, sejak kapan kau bisa mengkritik putriku? Wanita itu meledak setelah mendengar Wang Xian. Ada apa dengan mengeluh sedikit setelah baju anakku ternoda? Selain itu, apakah pantas baginya untuk membawa karung goni di sini? Petik 2. Dia bisa jika dia mau. Mengapa itu tidak pantas? Di tempat ini, siapa yang berani mengatakan itu tidak pantas? Wang Xian menatap tanpa emosi pada mereka. Pada saat ini, pertengkaran antara Wang Xian dan mereka telah menarik perhatian orang banyak di sekitarnya. Manajer Huang terkejut mendengar suara bosnya. Dia segera berlari. Direktur Wang, apa yang terjadi? Manajer Huang berjalan ke Wang Xian dan bertanya dengan gugup setelah melihat bosnya yang kesal. Bab 93, keluar. Tidak masalah. Wang Xian menggelengkan kepalanya kepada manajer Huang, yang datang dan memeriksanya. Kemudian dia berbalik untuk melihat wanita parubaya dan putrinya. Dengan suara dingin, dia berkata, restoran kelas 1 adalah restoran saya. Apa yang salah dengan pelanggan saya yang membawa tas ketika mereka makan di restoran saya? Katakan siapa yang melarang tasnya dibawa ke sini. Petik 2. Kau sendiri tahu betul jika putrimu keliru. Dia dimanjakan olehmu. Tapi aku memberitahumu ini. Anda dapat memanjakan putri Anda, tetapi orang lain tidak akan melakukannya. Jadi, jangan atur orang di sekitar. Tidak ada yang menyerah padamu di sini. Jika Anda memiliki amarah, saya akan mengalahkan Anda sampai amarah Anda hilang. Petik 2. Wang Xian menatap manajer Huang dengan tidak sabar dan berkata, usir mereka bertiga. Saya merasa kesal ketika melihat mereka. Petik 2. Ya, Direktur Wang.
Manajer Huang menganggukkan kepalanya dan memandang mereka bertiga. Dengan nada dingin, dia berkata, silakan tinggalkan restoran tingkat 1. Kalau tidak, kami akan mengejar Anda secara pribadi. Petik 2. Kamu. Pasangan parubaya itu terpana dengan ekspresi beragam di wajah mereka. Mereka tidak berharap bahwa pemuda di depannya memiliki restoran kelas 1. Bukankah dia hanya siswa tahun kedua? Bagaimana dia bisa menjadi bos restoran kelas 1? Namun, manajer yang menatap mereka dengan dingin ingin mereka keluar. Pria parubaya itu memasang ekspresi memalukan saat dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Putri mereka terkejut menyaksikan ini, dan ekspresi wajahnya berubah secara dramatis. Jika kamu tidak pergi keluar, jangan salahkan kami untuk itu. Melihat mereka bertiga diam, manajer Huang memperingatkan mereka lagi. Baik, kamu baik-baik saja. Pria parubaya itu menatap Wang Xian dengan ekspresi gelap saat dia keluar. Wanita itu marah dengan kemerahan memerah di pipinya. Dia memelototi Wang Xian dengan marah saat dia menarik putrinya keluar dari restoran. Gadis itu juga menatap Wang Xian dengan ganas saat dia mengikuti orang tuanya. Aku tidak pernah berharap bahwa anak ini adalah bos dari restoran kelas 1. Pria parubaya itu berjalan keluar dengan wajah cemberut. Ekspresi wajahnya terus berubah. Mengingat kekuatan restoran kelas 1 saat ini, ia agak bisa menebak seberapa berpengaruh bos itu. Dia hanya menjalankan bisnis konstruksi untuk perusahaan properti. Meskipun statusnya tidak terlalu rendah, dia tidak akan berani memprovokasi bos restoran kelas 1. Tepat ketika pria parubaya yang gemuk berjalan ke pintu masuk, dia melihat sosok yang dikenalnya di pintu. Dia berhenti berjalan ketika sebuah ide datang padanya. Segera, dia tersenyum dan menyapanya, Direktur Sun, aku tidak berharap melihatmu di sini. Hei, Zhao Tua, kau di sini bersama keluargamu. Apakah kamu sudah makan? Tanya seorang pria sambil tersenyum. Dia berusia 30-an, dan dia sedikit terkejut ketika melihat pria parubaya itu. Tidak, pria parubaya itu tersenyum canggung. Aku bertemu beberapa teman bisnis. Karena kita semua saling kenal, mari makan siang bersama. Direktur Sun tersenyum ketika dia mengundangnya. Direktur Sun, mungkin kamu bisa membantuku dengan satu hal. Pria parubaya itu memandang ke arah Direktur Sun mudah-mudahan dengan sinar dingin berkedip di matanya. Direktur Sun dan dia cukup akrab satu sama lain. Tepatnya, dia mengandalkan pengembang properti di bawah Direktur Sun untuk penghidupannya. Direktur Sun bekerja di perusahaan pengembang properti sebagai manajemen tinggi dengan air yang mengalir deras. Kekuatan jejaringnya sangat luas karena ia memiliki puluhan pembantu untuk menyelesaikan rumah tangga yang keras kepala yang enggan pindah. Selain itu, Direktur Sun memiliki 3 hingga 4 klub malam, bar, dan KTV. Banyak orang yang bekerja di Rivertown harus merendahkan diri dan memanggilnya, Tuan Kedua Sun, dengan hormat. Sutradara Sun hampir bisa memanggil tembakan di Rivertown. Jadi bagaimana jika dia adalah bos restoran kelas 1 ketika dia bisa meminta bantuan dari Direktur Sun? Tolong, tentang apa ini? Direktur Sun menatap pria parubaya itu, bingung. Direktur Sun, barusan bos dari restoran kelas 1 mengusir kami dari restoran. Saya harap Anda bisa menyelesaikan ini untuk saya. Kata lelaki parubaya gemuk dengan wajah pahit. Bos restoran kelas 1. Direktur Sun sedikit terkejut ketika ekspresinya menjadi gelap ketika dia mendengarnya. Dia menatap pria parubaya dengan cahaya berkelip di matanya. Kenapa dia mengejarmu? Ini, Direktur Sun, ini adalah cerita yang panjang. Anak itu kasar, dan dia benar-benar memarahi putriku. Ini terlalu banyak. Direktur Sun, saya tidak bisa menelan ini. Karena kamu sangat tangguh, aku harap kamu bisa membalas dendam padaku. Saya akan membalas Anda dengan mahal. Pria parubaya itu berkata dengan wajah serius. Kau bercanda dengan ayahmu. Direktur Sun menatap gadis di sampingnya dan berkata perlahan. Apa? Pria parubaya itu bertanya dengan bingung, mendengar ucapannya yang aneh. Tidak apa-apa, tunggu kabar saya di sini, Direktur Sun berkata kepada pria parubaya dengan pandangan menghina di matanya. Bagus. Ketika dia mendengar janji Direktur Sun, cahaya yang tajam memenuhi matanya. Terima kasih, Direktur Sun, karena membalas untukku. Besok malam, aku akan mentraktirmu makan malam mewah. Petik 2. Baik,
Direktur Sun mengangguk lembut. Direktur Sun, silakan makan siang Anda. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Pria parubaya itu tersenyum sopan ketika berbicara. Direktur Sun mengangguk dan memasuki restoran. Hubi, apakah ini Direktur Sun yang hebat yang kamu sebutkan? Wanita di sebelah mereka mendengar percakapan mereka dan bertanya dengan sepasang mata yang berseri-seri. Ya, dia orangnya. Pria parubaya itu mengungkapkan ekspresi senang. Direktur Sun telah berjanji bahwa dia akan membalas dendam kepadaku. Seorang pemilik restoran. Tidak peduli seberapa terkenal restorannya, dia tidak akan pernah bisa mengalahkan Direktur Sun. Petik 2. Ayah, kamu harus meminta seseorang untuk memukuli bocah itu. Dia terlalu sombong, kata gadis itu dengan kejam sambil mengepalkan tinjunya dengan erat. Cukup, lelaki parubaya itu memandangi putrinya dan mengerutkan kening. Tidak bisakah kau berhenti memarahi dirimu? Dengan karakter seperti itu, bagaimana Anda bisa berteman di sekolah? Saya ingin mentraktir mereka makan siang agar teman sekamar Anda bisa menjagamu. Sekarang, kamu menghancurkan segalanya. Petik 2. Tapi, karena Direktur Sun telah setuju, pemuda itu akan kehilangan lengan atau kakinya. Siapa yang ingin mereka merawatku? Saya tidak berteman dengan mereka. Jangan ikut campur dalam urusan saya, kan? Dan ayah, jangan biarkan orang sombong itu pergi semudah itu. Gadis itu melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Kamu pria parubaya berjalan keluar. Sungguh orang yang bodoh. Direktur Sun berbalik dan menatap kembali ke keluarga yang baru saja pergi dengan mata tampak dingin. Tapi aku harus berterima kasih pada orang bodoh ini. Direktur Sun mengangkat alisnya dan nyengir ketika dia melihat ke dalam restoran untuk Wang Xian. Sana, matanya cerah saat dia berjalan ke meja di aula segera. Dia masih ingat dengan jelas bagaimana pemuda itu berteriak di pesta malam itu. Anda mungkin ingin bertanya apakah Qin Gohui berani mengatakan ini padaku. Saat itu, semua orang terkejut, termasuk dia. Secara khusus, Old Qin muncul dan mengusir Master Qin kedua dari keluarga Qin. Tidak hanya ini, tetapi Old Qin bahkan membungkuk dan meminta maaf kepadanya. Adegan itu meninggalkan kesan mendalam padanya. Seberapa tangguh pemuda ini, sehingga bahkan Qin tua perlu membungkuk dan meminta maaf kepadanya. Dia hanya seseorang dari manajemen tinggi di bawah hukum keluarga Qin. Itu tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia sangat memandang pemuda ini. Karena ada kesempatan untuk menangkap pemuda ini, dia harus menangkapnya. Bab 94, saya tidak harus melakukannya sendiri. Paman, tolong biarkan manajer Huang menyimpan barang-barangmu di kantor sementara kita makan. Di sisi lain, Wang Xian tersenyum dan berbicara kepada pria parubaya yang masih shock. Hei, nak, terima kasih. Anda adalah orang yang sangat baik, pria parubaya itu pulih dan menjawab. Matanya sedikit merah karena kejadian itu. Itu hanya masalah kecil. Nasib yang menyatukan kita. Wang Xian tersenyum pada pria parubaya itu. Ayo pergi dan cari tempat duduk. Sehubungan dengan pria parubaya sederhana ini, Wang Xian sangat menyukainya. Dia masih ingat dengan jelas bahwa ketika tinggal bersama saudara perempuan dan neneknya, ada seorang lelaki setengah baya bernama Paman Zhang, yang sangat memperhatikan mereka. Paman Zhang adalah pria yang sangat baik dan sangat peduli padanya. Dia juga memiliki senyum yang jujur setiap saat dan bersemangat tentang semua orang di sekitarnya. Selama musim panen, Paman Zhang akan selalu membantu mereka, karena dia tahu bahwa nenek Wang Xian tidak bisa menanggung akibatnya. Setelah nenek mereka meninggal, Paman Zhang juga membantu mereka dalam masalah pemakaman. Dia bahkan menghabiskan banyak uang karena itu. Aku ingin tahu bagaimana Paman Zhang sekarang. Saya harus kembali dan membayarnya atas apa yang telah ia lakukan untuk saya, pikir Wang Xian pada dirinya sendiri. Pria parubaya di depannya sekarang sopan, mengikuti aturan dan mirip dengan Paman Zhang. Melihat dia dan orang bisa tahu bahwa dia adalah orang yang hebat. Aku benar-benar tidak mengira kamu akan menjadi bos restoran ini. Luar biasa, sangat luar biasa, menjadi sangat luar biasa di usia muda. Petik 2. Orang tua Sukian terkejut dan mata mereka berbinar sambil memuji Wang Xian. Aku hanya beruntung. Wang Xian tersenyum. Ayo, mari kita semua duduk. Mari kita lupakan kejadian yang tidak bahagia. Adapun gadis dengan pengasuhan yang buruk, abaikan saja dia di masa depan. Ini akan baik-baik saja selama kalian bertiga rukun. Petik 2. Ya,
Ya, Suqian dan Yuan mengangguk sambil menatapnya dengan mata menyembah. Tampan dan benar, ini adalah tipe cowok yang akan membuat setiap gadis muda jatuh cinta. Yuan, ingat untuk bergaul dengan mereka. Kedua gadis ini adalah teman yang baik untuk dimiliki, pria parubaya itu berkata secara emosional sambil membelai kepala putrinya. Aku tahu itu, ayah. Yakinlah dan jangan khawatir tentang saya. Yuan masuk akal dan sangat peduli tentang ayahnya. Wang Xian tersenyum dan berkata, jika Anda menghadapi masalah di sekolah atau River Town di masa depan, jangan ragu untuk mencari saya. Terima kasih, nak. Terima kasih saudara. Terima kasih banyak. Pria parubaya dan orang tua Suqian segera berterima kasih padanya. Ini masalah kecil. Kita semua dari sekolah yang sama. Wang Xian melambaikan tangannya dan mereka bertuju berjalan ke meja. Tuan Muda Wang. Pada saat ini, seorang pemuda berjalan tiba-tiba dan menyapa Wang Xian. Kamu adalah... Wang Xian menatap pemuda yang tiba-tiba muncul. Tuan Muda Wang, kami bertemu sekali di jamuan Kintua. Mungkin Tuan Muda Wang tidak mengingat saya. Petik 2. Orang ini tidak lain adalah Direktur Sun, katanya dengan hormat. Oh, maafkan aku soal itu. Wang Xian tersenyum meminta maaf tetapi masih memiliki keraguan tentang niatnya. Tuan Muda Wang, inilah yang terjadi, Direktur Sun langsung berkata. Saya bertemu Zhao Jingshan dan dia mengatakan sesuatu kepada saya. Direktur Sun melihat mata Wang Xian yang ragu-ragu dan dengan cepat mengklarifikasi, Zhao Jingshan adalah pria parubaya yang agak gemuk. Saya baru saja bertemu dia dan keluarganya di pintu masuk. Petik 2. Kamu kenal mereka? Wang Xian mengerutkan kening. Aku tidak dekat dengannya, bahkan tidak dekat. Direktur Sun segera menjelaskan. Zhao Jingshan adalah pemasok bahan konstruksi di bawah perusahaan properti Qin Family. Saya seorang manajer perusahaan dan mampu melakukan beberapa hal. Dia ingin aku menyusahkanmu saat aku menabraknya di pintu masuk beberapa waktu lalu. Orang yang tercela seperti itu harus dihukum. Petik 2. Tuan Muda Wang, saya menyarankan agar saya membiarkan perusahaan berhenti bekerja dengannya. Selain itu, saya akan meminta semua pengembang di River Town untuk tidak bekerja dengannya. Apa pendapatmu tentang ini? Direktur Sun bertanya. Aku serahkan ini padamu, Wang Xian mengangguk dan berkata kepada Direktur Sun. Terima kasih. Tuan Muda Wang, Anda terlalu sopan. Itu hanya masalah kecil. Dalam hal ini, saya tidak akan mengambil waktu Anda lagi, Direktur Sun langsung menjawab sambil tersenyum. Tunggu sebentar, bagaimana saya memanggil Anda? Suatu gagasan melanda Wang Xian ketika dia menghentikan Direktur Sun. Tuan Muda Wang, Anda bisa memanggil saya Xiao Sun. Ketika Direktur Sun mendengar Wang Xian menghentikannya, dia sangat senang. Aku akan memanggilmu Direktur Sun. Direktur Sun, aku punya sesuatu yang menyusahkanmu. Wang Xian menatapnya dan tersenyum. Ini adalah ayah dari teman sekelas kakakku. Dia saat ini bekerja di lokasi konstruksi. Bantu saya mengawasi jika ada pekerjaan yang cocok untuknya. Petik 2. Kerja. Direktur Sun terkejut. Setelah itu, kegembiraan muncul di matanya. Ya, ada, Tuan Muda Wang. Kami mencari kepala Departemen Keamanan dan ada juga slot kosong di Departemen Inspeksi Kualitas, yang merekrut. Gajinya tidak terlalu tinggi tetapi masih sekitar beberapa ribu per bulan, kata Direktur Sun. Dia menoleh ke pria parubaya dan berkata dengan antusias, saudaraku, datang mencari aku. Ini kartu nama saya, dan bisakah saya mendapatkan nomor Anda? Saya akan menelepon Anda setelah makan siang. Pada saat itu, aku akan membawamu. Petik 2. Pria parubaya itu tertegun. Melihat pemuda yang berpakaian bagus ini, dia bingung harus berbuat apa. Meskipun pria parubaya itu berasal dari desa, dia tidak konyol. Dia kira-kira bisa menyimpulkan kemampuan pemuda ini di depannya. Orang tua gadis itu beberapa waktu yang lalu hanyalah pasangan kecilnya dan mereka sudah melakukannya dengan baik. Saat ini, orang yang bahkan lebih luar biasa ini begitu antusias kepadanya. Ini benar-benar membuatnya terlempar. Direktur Sun, pria parubaya itu segera berdiri. Dia menatap Wang Xian dan melambaikan tangannya terus-menerus. Hei nak, ini tidak akan berhasil. Saya tahu apa yang saya mampu. Tidak apa-apa jika Anda ingin saya melakukan pekerjaan kasar. Adapun orang lain, saya tidak akan bisa melakukannya.
Petik 2. Tidak apa-apa, Paman. Anda bisa belajar sambil melakukannya. Jika Anda benar-benar tidak bisa, Anda bebas untuk beralih ke pekerjaan yang lebih biasa. Wang Xian berdiri dan menepuk bahu pria paruh baya itu. Dia memandang Direktur Sun dan berkata, Direktur Sun, catat nomor saya. Jika ada sesuatu, Anda dapat menghubungi saya langsung. Saya akan menghubungi Anda secara langsung berkaitan dengan paman ini di masa depan. Petik 2. Tentu-tentu. Direktur Sun menganggukkan kepala dengan senang dan mengeluarkan ponselnya. Baiklah, mari kita bicara lagi setelah makan siang. Wang Xian mengangguk pada Direktur Sun. Tentu-tentu. Kalau begitu, Tuan Muda Wang, makan siang dulu. Kami juga akan makan siang. Direktur Sun mengangguk dan tersenyum. Melihat ekspresi terkejut pada pria parubaya itu, dia menambahkan, Paman, duduklah. Itu hanya masalah kecil. Petik 2. Mendesah. Nak, kau benar-benar pria hebat. Betulkah? Terima kasih. Saya harus berterima kasih. Pria parubaya itu begitu tersentuh sehingga ia menjadi tidak koheren. Ini benar-benar masalah kecil. Paman, kamu pria yang hebat dan aku hanya membantumu sesuai kemampuanku. Petik 2. Wang Xian menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, ayo makan, mari makan. Jika kalian semua bebas di masa depan, mintalah Xiao Yu untuk membawamu. Jangan berdiri di atas upacara. Petik 2. Terima kasih, senior, jawab Yuan penuh rasa terima kasih. Sama-sama, kami adalah teman sekamar dan akan tinggal bersama selama 4 tahun. Ini hanya masalah kecil. Petik 2. Xiao Yu berpegangan pada lengan Yuan dan terkekeh. Orang tua Suqian, yang duduk di ujung sana, menatap pemuda itu dengan kaget. Tanpa harus melakukan apa-apa, ada orang yang datang untuk membantu memberantas keluarga sombong itu. Hanya dengan permintaan, dia bisa memberi pria parubaya itu pekerjaan yang diinginkan banyak orang. Mereka yakin bahwa mereka harus meminta putri mereka untuk berteman baik dengan saudara perempuannya. Babak 95, Urusan Dunia Bawah. Saudaraku, kemana kita akan pergi? Setelah Wang Xian menyelesaikan pria parubaya itu, Xiao Yu, Yuan dan Suqian menanyainya setelah makan siang. Ini sekitar jam 2, kenapa kita tidak berdengung? Tepat ketika Wang Xian hendak membawa mereka ke Summer Sun Resort untuk bersantai, teleponnya tiba-tiba berdering. Sue Tua. Wang Xian mengeluarkan teleponnya dan melihat nomor itu dengan terkejut. Sue Tua jarang memanggilnya. Selalu Sue Jing yang paling menghubunginya. Halo, Oit Sue. Wang Xian mengangkat telepon dan menyapa dengan ragu. Wang Xian, kamu sibuk? Suara Old Sue terdengar di telepon. Ada apa, Old Sue? Tanya Wang Xian dengan penasaran. Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu. Old Qin juga bersamaku. Aku ingin tahu apakah kamu bebas di sore hari. Petik 2. Wang Xian ragu-ragu sebelum dia mengangguk. Oke, aku akan mampir. Aku akan mengirimmu alamatnya, atau aku bisa meminta seseorang menjemputmu. Aku bisa pergi sendiri. Anda bisa mengirimkan saya alamatnya. Petik 2. Tentu, sampai jumpa lagi. Wang Xian mengangguk dan menutup telepon. Dia melirik Xiao Yu dan dua gadis lainnya dengan mengangkat bahu. Xiao Yu, aku tidak bisa menemanimu di sore hari. Saya punya sesuatu yang terjadi. Petik 2. Itu keren. Akan merepotkan bagi ketiga gadis itu untuk mengikutimu juga. Hehe. Selain itu, kita juga bisa memeriksa sekolahnya, kata Xiao Yu kepada Wang Xian sambil tersenyum. Kamu anak kecil, silakan dan bersenang-senang. Saya harus pergi. Wang Xian menepuk kepalanya dan mengikuti mereka ke sekolah. Dia datang ke belakang asrama dan mengendarai sepeda motor Harley sebelum dia pergi ke tempat Old Sue mengirimnya. Wow, Xiao Yu. Sepeda motor Harley yang dikendarai saudaramu sangat keren. Apakah Anda pikir saya bisa bertahan dengan dia setelah saya langsing? Petik 2. Suqian menatap Wang Xian dengan mata penuh kasih sayang. Dia kemudian memandangi sosok montoknya dengan ketidakpuasan. Hehe, kakakku sepertinya punya pacar. Tetapi jika Anda langsing, saya yakin Anda akan cantik. Xiao Yu tertawa kecil ketika dia berbicara. Kamu sangat baik, kata Yuan dengan penuh syukur ketika dia menatap Wang Xian yang telah pergi dan Xiao Yu yang berada tepat di sisinya. Cukup, saya ingin saudara saya membawa kami keluar. Tapi karena dia punya sesuatu,
kita bisa berkeliling dan mendapatkan beberapa kebutuhan sehari-hari. Kita juga harus mendekorasi kamar kita. Petik 2. Alamat yang dikirim Old Sue kepadanya bukanlah Summer Sun Resort. Itu adalah tempat lain. Suatu daerah yang berada di dekat laut dengan banyak villa, hutan bambu estate. Ketika dia mencapai itu, Wang Xian membuat panggilan, dan Sue Jing segera menyusul. Saudara Wang Xian, Anda di sini. Kakek dan Qin tua menunggumu. Petik 2. Apa yang diminta Sue tua dan Qin tua di sini? Wang Xian bertanya pada Sue Jing dengan rasa ingin tahu. Sue Jing berhenti sebelum dia berkata, seharusnya ada hubungannya dengan urusan dunia bawah. Urusan underworld. Sue Jing mengangguk perlahan. Ada dua ekosistem di dunia modern saat ini, masyarakat dan dunia bawah. Underworld adalah tempat bagi orang-orang yang memiliki kekuatan yang mendominasi. Wang Xian mengikuti Sue Jing ke villa, yang dikelilingi oleh hutan bambu. Di sepanjang jalan, ia menemukan aliran yang tenang dengan jembatan kecil yang membuat pemandangan yang indah. Dari pintu kayu, dia masuk ke halaman di mana dia bisa melihat beberapa rumah nostalgia dan tampak mewah. Di halaman ada beberapa kolam dengan ikan hias. Old Qin dan Old Sue sedang duduk di bawah pohon willow di sebelah kiri, minum teh mereka. Wang Xian ada di sini. Baik Sue tua dan Qin tua tersenyum dan menyambutnya ketika mereka melihatnya. Maaf membuat kalian berdua menunggu. Wang Xian tersenyum dan duduk di kursi di samping mereka. Sue Jing sedang mengisi secangkir teh untuknya. Aku baru saja tiba belum lama ini juga. Old Qin tersenyum dan menggelengkan kepalanya, kami ingin mendiskusikan sesuatu dengan Anda hari ini. Karenanya, kami mengundang Anda. Petik 2. Tentang apa ini? Wang Xian menyesap teh dan bertanya. Biarkan saya jelaskan. Old Sue meluruskan posturnya dengan ekspresi serius. Itu ada hubungannya dengan dunia bawah. Sesuatu telah muncul di dunia bawah selama 2 hari terakhir. Klan dan sekte yang tersembunyi itu mengungkapkan diri mereka satu demi satu. Aku takut akan ada pergolakan di dunia bawah dalam waktu dekat. Petik 2. Oh, Wang Xian mengungkapkan rasa ingin tahunya, klan tersembunyi. Sekte tersembunyi. Petik 2. Betul, keluarga seni bela diri kuno nomor 1 di Rivertown, keluarga Yan, kembali kemarin setelah meninggalkan urusan dunia bawah selama 20 tahun. Sekte Lingluo dari kota provinsi memulai perekrutan murid-murid mereka secara tiba-tiba. Pertempuran sengit terjadi antara dua sekte di utara karena beberapa harta budidaya. Sebuah sekte di Laut Timur mengumumkan bahwa mereka akan memperluas dan merekrut lebih banyak murid. Guild pengikut suci memulai perekrutan mereka juga. Sue tua menjelaskan ini dengan lambat padanya. Keluarga Yan, rekrutmen para murid. Wang Xian tenggelam dalam pikirannya. Mengapa klan dan sekte tersembunyi ini memulai perekrutan mereka tiba-tiba? Karena mereka ingin bersaing untuk sumber daya di muka. Old Sue mengerutkan kening dan melanjutkan, saat ini, sumber daya budidaya masih kurang. Bahkan langka ketika kita sekarang berada di era modern. Klan tersembunyi ini membutuhkan lebih banyak orang untuk mencari sumber daya, menangani makhluk hidup lain, dan memperbaiki obat-obatan. Petik 2. Makhluk hidup lainnya. Wang Xian tertegun saat dia mengangkat alisnya. Ya, Wang Xian, Anda mungkin tidak tahu ini. Manusia bukan satu-satunya yang mendominasi di bumi. Ada juga makhluk lain di sekitarnya. Petik 2. Jangan pergi ke lautan yang misterius. Banyak roh dan monster juga berada di gunung dan sungai. Makhluk seperti monster laut yang bersembunyi di sekitar berbagai danau dan monster terkenal di pegunungan semuanya adalah roh dan monster. Petik 2. Sama seperti Danau Jianghai di Rivertown. Saya yakin Anda akan mendengar semua kisah tentang monster laut di Danau Jianghai. Petik 2. Setelah mendengar itu, Wang Xian mengangguk dengan lembut. Danau Jianghai adalah danau yang terhubung ke laut. Danau itu sangat besar dengan kedalaman 178 meter. Dia tahu tentang kisah-kisah tentang monster laut di Danau Jianghai, tetapi dia tidak memperhatikannya. Kisah tentang monster air dan laut selalu ada. Tapi tidak semua rumor. Mereka benar-benar ada. Saat ini, kami kekurangan sumber daya budidaya. Karenanya, kita perlu menemukan cara lain untuk mereka. Baru-baru ini, seseorang menangkap beberapa makhluk kuat untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri, dan efeknya sangat signifikan. Petik 2. Saat ini, berbagai keluarga artis bela diri kuno muncul hanya untuk bersaing untuk sumber daya ini.
Dunia bawah akan disambut dengan pertumpahan darah dan perkelahian brutal lagi. Pada saat itu, tidak hanya keluarga artis bela diri kuno yang tersembunyi akan terlibat, tetapi sekte-sekte kuno juga dapat bergabung. Petik 2. Wang Xian diam-diam mendengarkan percakapan antara Old Qin dan Old Sui. Dari percakapan, dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang teknik budidaya berbagai klan dan sekte di dunia ini. Saat ini, tidak hanya seni bela diri kuno ada, tetapi ada juga yoga kuno, ninjutsu, seni bloodline barat, dan seni transformasi binatang. Tapi, pada kenyataannya, semua seni kultivasi mungkin tampak berbeda, tetapi mereka mirip satu sama lain. Menjelang tahap akhir budidaya, semua tujuan budidaya itu sama. Wang Xian tidak hanya belajar tentang seni kultivasi, tetapi ia juga menemukan banyak anekdot tentang roh gunung dan monster laut dunia bawah. Itu menarik. Monster laut. Saat ini, kecepatan kultivasi saya terlalu lambat. Mungkin aku bisa melahap mereka atau merekrut beberapa monster laut untuk membangun istana naga sesegera mungkin. Wang Xian merenung pada dirinya sendiri. Dia tidak peduli tentang klan tersembunyi yang muncul di dunia bawah lagi. Dia mempercayai dirinya sendiri. Dan sekte naga yang berkembang pesat. Babak 96, Penyu Perdana, 1. Masih ada alasan lain mengapa Old Qin dan Old Sui mengundangnya untuk diskusi, dan itu adalah kekuatan dalam jumlah. Mereka berharap Wang Xian akan bersekutu dengan mereka dan bahwa mereka dapat saling membantu. Ketika Wang Xian memahami pemikiran mereka, dia ragu-ragu sejenak sebelum menyetujui saran itu. Alasan mengapa Wang Xian memilih untuk bersekutu dengan Old Qin dan Old Sui bukan karena kekuatan mereka. Sebaliknya, dia merasa bahwa Old Qin dan Old Sui adalah orang-orang baik dan teman-teman yang layak. Kalau tidak, dengan kekuatannya saat ini dan kekuatan Sekte Naga, tidak perlu baginya untuk bersekutu dengan mereka. Ketika dia berjalan keluar dari pertemuan dengan Old Qin dan Old Sui, sudah jam 8 malam. Wang Xian ragu-ragu sejenak sebelum menuju ke laut. Dia belum kembali selama beberapa hari dan bertanya-tanya tentang kemajuan pembentukan Sekte Naga. Di tepi laut, Wang Xian melepas pakaiannya dan dengan mudah melompat lebih dari 10 meter. Guyuran. Setelah mengeluarkan raungan ringan, Wang Xian berubah menjadi naga surgawi sepanjang 5 meter. Five Elements Divine Dragon dengan 5 warna berbeda. Menggoyangkan tubuhnya, Wang Xian berenang menuju pulau di tengah laut dengan kecepatan luar biasa. Melaksanakan teknik pengontrolan air di sepanjang jalan, ia tiba di pulau yang berjarak 5 km dalam 1 menit. Ada cukup banyak kapal di sekitar. Wang Xian memperhatikan beberapa perahu di sekitar pulau. Pulau itu terang benderang dan dia bisa melihat beberapa sosok bergerak di pulau itu. Dengan pikiran, kekuatan naga yang tak terlihat menyebar ke arah pulau. Swosh swosh swosh. Segera, beberapa tokoh turun di tepi laut. Raja Naga, Mo Qinglong dan muridnya, bersama dengan semua Dragonian, bergegas dan berlutut di depan Wang Xian dengan hormat. Martial Artis tingkat 6. Tidak buruk. Untuk dapat mencapai level 6 dalam waktu yang singkat. Petik 2. Wang Xian melihat ke arah kelompok naga sebelum mengalihkan perhatiannya ke Mo Qinglong dan muridnya. Mo Qinglong telah mencapai alam inborn dan muridnya telah mencapai Martial Artis level 8. Apa kemajuan membangun Sekte Naga? Wang Xian memandang pulau itu dan bertanya. Raja Naga, kita benar di jalurnya. Hanya dalam waktu sekitar 1 bulan lagi, Dragon Sect akan didirikan. Pada saat itu, kekuatan kita pasti akan menyebar ke seluruh dunia. Mata Mo Qinglong bersinar saat dia melaporkan. Bagus. Berkultivasi dengan rajin. Petik 2. Wang Dahai mengangguk. Membalik ke belakang, dia terjun kembali ke laut. Mengirim Raja Naga. Kelompok naga berlutut dan berteriak serempak. Wang Xian pergi ke gadis klam. Gadis klam membuka cangkangnya perlahan dan mengungkapkan bentuk manusianya. Dia segera menyambutnya. Wang Xian mengangguk sebelum melahap hewan laut di laut. Laut Bohai terlalu dangkal. Variasi ikannya terlalu terbatas. Petik 2. Setelah melahap hiu kecil, Wang Xian menghela nafas secara emosional. Saat ini, ia berada sekitar 80 km dari darat. Namun, lautnya hanya sekitar 18 meter. Hampir tidak ada sekolah ikan di sekitarnya. Dibandingkan dengan wilayah laut lainnya di mana kedalaman air bisa mencapai lebih dari 1000 meter, Laut Bohai terlalu dangkal. Jika dia ingin meningkatkan levelnya, Laut Bohai akan sulit untuk memuaskan keinginannya.
Untuk meningkatkan level saya, akan lebih efektif untuk mencari hewan laut level yang lebih tinggi. Tingkat lebih tinggi. Wang Xian merenung. Tiba-tiba, sebuah tempat muncul di benaknya. Danau Jianghai. Ada desas-desus tentang monster laut besar di Danau Jianghai 4 tahun lalu. Beberapa orang melaporkan melihat monster laut besar yang menyerupai cakram gerindra. Itu memiliki tubuh berbentuk oval besar. Beberapa orang menangkapnya di foto yang samar-samar bisa melihat monster lebih besar dari perahu yang muncul dari air. Namun, karena jaraknya terlalu jauh, beberapa mengatakan bahwa itu bukan monster laut tetapi hanya beberapa refleksi. Ada juga orang berspekulasi bahwa itu seharusnya hiu raksasa atau hewan laut serupa yang berenang ke Danau Jianghai. Setiap orang punya penjelasan sendiri dan ini bahkan menarik sekelompok peneliti. Mereka melakukan pencarian di seluruh Danau Jianghai tetapi tidak mendeteksi adanya hewan yang ginormous. Karena itu, ini berakhir tanpa jawaban konklusif. Namun, rumor tentang monster laut di Danau Jianghai tidak hanya berhenti di situ. Masih ada orang yang mengaku bertemu monster laut dari waktu ke waktu. Namun, tidak ada yang memiliki bukti nyata dan tidak ada yang melihat bagaimana monster laut itu terlihat. Old Qin dan Old Sue berbicara tentang monster laut Danau Jianghai hari ini. Kalau begitu, mungkin ada monster laut yang kuat. Pikir Wang Xian. Berdasarkan kesannya, dia berenang cepat ke tempat Danau Jianghai berada. Danau Jianghai terhubung ke Laut Bohai. Namun, karena berada jauh di antara tanah, banyak orang menyebutnya Danau Jianghai. Danau Jianghai meliputi area sekitar 20 km. Setelah melewati pintu masuk dengan panjang lebih dari 100 meter dan lebar 40-50 meter, Wang Xian memasuki Danau Jianghai. Siapa yang mengira Danau Jianghai lebih dalam dari Laut Bohai? Setidaknya sedalam 20 meter di sini. Wang Xian sedikit terkejut. Perairan Danau Jianghai agak suram. Menggerakkan tubuhnya, dia terjun langsung. Energi naga yang saya butuhkan untuk budidaya terlalu tinggi sekarang. Ikan biasa tidak menyediakan energi naga yang cukup. Jika ada hewan laut level yang lebih tinggi, kecepatan kultivasi saya juga akan lebih cepat. Pikir Wang Xian. Mengayun-ayunkan ekornya, dia berenang ke arah tengah. Jarak 20 km tidak jauh dari Wang Xian. Dia berenang ke tengah dan mulai mengamati sekeliling. Ada beberapa hewan laut di sekitarnya. Ini agak aneh untuk sebuah danau yang sangat besar. Cahaya keemasan keluar dari mata Wang Xian saat dia melihat sekeliling dengan hati-hati. Dia berenang di sekitarnya saat mencari, tetapi tidak dapat menemukan sesuatu yang tidak biasa. Bagaimana tidak ada apa-apa? Jika seperti yang dikatakan orang-orang di internet, monster laut itu harus memiliki panjang setidaknya 10 meter. Saya harus dapat menemukannya. Alis Wang Xian bersatu, tetapi dia terus mengayunkan ekornya perlahan. Menggeram, raungan naga bergema di Danau Jianghai. Wang Xian merilis semua auranya untuk mengumumkan kedatangannya di Danau Jianghai. Wang Xian saat ini bisa menyebarkan kekuatan naganya untuk menutupi radius 2 km. Semua hewan laut di daerah itu menggigil dan tidak berani bergerak sedikit pun. Air Danau Jianghai dirusak tanpa sebab. Menggeram. Wang Xian berenang ke orang lain dan mengaum lagi. Raungan naganya bergema di seluruh Danau Jianghai. Desir. Pada saat ini, Wang Xian bisa merasakan sesuatu di punggungnya. Dia segera berbalik dan menatap dasar danau. Memang, monster laut itu benar-benar ada. Wang Xian melihat ke depan dan ke arah yang dia hadapi, seekor hewan besar melayang secara bertahap. Tampaknya telah berbaring di dasar air dengan seluruh tubuhnya tenggelam ke dalam lumpur. Saat dia melayang ke atas perlahan, lumpur di tubuhnya perlahan jatuh. Gambar shell raksasa menjadi lebih jelas dan lebih jelas bagi Wang Xian. Di shell, ada tepi tajam kecil yang terlihat seperti terbuat dari lumpur. Sangat besar, sangat besar. Di bagian depan cangkang besar yang membentang setidaknya 10 meter, kepala perlahan-lahan menjulur. Kepalanya hitam dan ujung-ujungnya tajam. Meskipun matanya hitam, ia memiliki cahaya yang bisa dilihat melalui air di tengah malam. Rower, kamu siapa? Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan, menunjukkan gigi yang tampak menyeramkan. Dia menatap langsung ke Wang Xian. Ia memiliki kecerdasan. Ketika Wang Xian mendengar geraman kura-kura seperti dinosaurus ini, dia sedikit terkejut. Penyu spiritual, level 10. Energi naga yang dapat diekstraksi,
123.272. A level 10 turtle spiritual. Itu setara dengan pakar alam bawaan. Wang Xian kaget dan matanya menyala dengan gembira saat dia menatap kura-kura spiritual ini. Babak 97, Perdana Menteri Penyu, 2. Aku adalah Raja Naga, satu-satunya naga sejati di dunia. Wang Xian sedikit mengangkat kepalanya dan menatap kura-kura spiritual. Mengalah padaku, atau kamu akan dilahap olehku. Mengalah. Saya si leluhur penyu. Anda hanya Raja Naga belaka, dan Anda memiliki pipi untuk meminta saya menyerah pada Anda. Bodoh. Penyu spiritual memiliki kecerdasan tinggi saat dia menatap dingin pada Wang Xian dengan kepala miring. Matanya menatap jijik. Meskipun dia bisa merasakan kekuatan yang mendominasi dari makhluk aneh di depannya, dia tidak takut karena ukuran fisiknya lebih besar dari itu. Selain itu, dia telah hidup selama ribuan tahun. Sebagai nenek moyang kura-kura, bagaimana ia bisa menyerah pada siapapun? Leluhur penyu. Wang Xian sedikit terkejut ketika mendengar kura-kura spiritual itu menyebut dirinya leluhur penyu. Tidak terduga baginya untuk menemukan kura-kura spiritual yang sombong. Jika itu masalahnya, kamu memilih alternatif kedua. Wang Xian mengayunkan ekornya dengan lembut saat dia menatap kura-kura spiritual raksasa. Menentukan kematianmu sendiri. Karena kamu mengganggu tidurku, aku akan memakanmu. Petik 2. Penyu spiritual membuka mulut lebar-lebar ketika dia menyerang Wang Xian tanpa rasa takut. Dia mengguncang tubuhnya, dan lumpur di sekitar daerah itu menyebar. Seluruh wilayah menjadi suram, dan visibilitas turun. Kontrol bumi. Sekali lagi, Wang Xian menunjukkan ekspresi terkejut ketika dia melihat fluktuasi di bumi sekitarnya. Ini adalah hewan laut paling tangguh yang pernah dia temui. Tidak hanya makhluk itu memiliki kecerdasan, bahkan memiliki kekuatan super. Aku tahu kontrol bumi juga. Wang Xian menunjukkan senyum dingin di wajahnya. Dia sedikit menggeliat tubuhnya, dan tanah di laut yang keruh disaring dari air. Tanah kemudian berkumpul dan terbentuk menjadi bola tanah. Ketika air di sekitarnya dibersihkan, Wang Xian melihat kura-kura spiritual, yang berenang ke lokasi dalam jarak 5 meter darinya. Seringai muncul di wajahnya. Duri bumi. ERT Tone adalah teknik sederhana dalam Earth Control Arts-nya. Wang Xian saat ini masih terlalu lemah, dan dia belum menguasai kendalinya terhadap 5 elemen. Jika dia tumbuh lebih kuat, dia bisa mengendalikan semua bumi di sekitarnya dan mengubur semua yang ada di sekitarnya. Kamu juga bisa mengendalikan bumi. Penyu spiritual terkejut ketika dia melihat ERT Tone yang masuk. Namun, tidak ada rasa takut padanya saat dia menundukkan kepalanya perlahan. Bam! ERT Tone mendarat di cangkang penyu spiritual yang tahan lama, tanpa meninggalkan jejak. Pergi ke neraka. Penyu spiritual tiba-tiba dipercepat saat dia membuka mulutnya yang besar untuk menggigit Wang Xian. Setelah melihat gigi padat dan tajam di mulutnya, Wang Xian tahu bahwa dia bisa menggigit sepotong daging darinya jika dia terperangkap di dalamnya. Pergi dan mati. Wang Xian menatap penyu spiritual dengan tatapan menghina di matanya. Meskipun dia hanya tingkat 6, dia tidak takut ketika berhadapan dengan makhluk yang berasal dari tingkat bawaan. Sebagai naga 5 elemen surgawi, hewan laut tingkat 10 tidak dapat menimbulkan ancaman baginya. Metal counter wood earth, earth counter fire dan fire counter metal. Kelima elemen saling memperkuat dan menangkal. Warna pada tubuh Wang Xian akhirnya berubah menjadi hijau. Azure Dragon dengan atribusi kayu dapat menangkal semua bumi di dunia. Wang Xian mengulurkan cakar naganya dengan onak dan duri merayap dan melilit di sekitar mulut penyu spiritual. Mengaum, Wang Xian mengeluarkan raungan naga sambil mengeluarkan semburan napas hijau. Ketika napas hijau menghantam tanaman air di daerah sekitarnya, tanaman mulai menembak dengan panik. Tumbuhan air terjerat membentuk tali. Mereka bergeser ke arah penyu spiritual dan menjalin penyu spiritual. Dalam sekejap, penyu spiritual terperangkap dalam bidang kayu yang membentang sepanjang radius 20 meter. Penguatan 5 elemen yang kuat. Melihat bidang kayu yang ia buat, Wang Xian agak terkejut. Ketika dia dalam bentuk manusia, dia 5 kali lebih lemah daripada dia dalam bentuk naga. Oleh karena itu, ia tidak dapat membuat bidang kayu yang kuat. Selain itu, ia tidak dapat menukar 5 elemen ketika ia dalam bentuk manusia. Oleh karena itu, ia bahkan lebih lemah, dan keterampilan bertarungnya akan lebih lemah 10 kali lipat. Biarkan aku pergi, biarkan aku pergi.
Penyu spiritual berjuang keras, tetapi dia menyadari bahwa rumput laut di sekitarnya tidak memberi jalan kecuali untuk mempererat cengkeramannya. Selain itu, penangkal dari 5 elemen membuatnya semakin sulit bagi penyu spiritual, dengan tubuh yang berat, untuk membebaskan diri. Daging kura-kura menghasilkan tonik yang bagus. Hehe, aku akan memotong anggota tubuhmu dan memanggangnya. Lalu, saya akan memasak kepala Anda untuk sup. Hehe. Oh tidak, kepala tidak bisa digunakan untuk sup. Saya akan membuangnya. Hehe. Petik 2. Wang Xian mengungkapkan giginya yang menyeramkan saat dia mengamati kura-kura itu dengan pikiran di benaknya. Aku akan menyerah padamu. Jangan bunuh aku. Lepaskan hidupku, Great King. Petik 2. Penyu spiritual menyembunyikan kepalanya di kulit raksasa dengan mata penuh ketakutan saat dia memohon. Baru saja, aku memintamu untuk menyerah padaku. Anda menolak. Sekarang, Anda menyerah kepada saya karena Anda tidak bisa menang melawan saya. Petik 2. Wang Xian menatap dengan dingin. Great King, aku akan memberikan semua harta yang telah aku kumpulkan untukmu. Tolong sediakan hidupku, kata penyu spiritual dengan tergesa-gesa. Harta karun. Harta apa? Wang Xian dengan cepat bertanya dengan mata yang cerah. Aku akan mengambilkannya untukmu. Tapi tolong, jangan bunuh aku. Petik 2. Baik, jangan berpikir untuk melarikan diri. Aku bisa dengan mudah membunuhmu. Petik 2. Wang Xian mengangguk. Dia tidak takut bahwa penyu spiritual akan melarikan diri. Dengan pikiran, rumput laut di sekitarnya menarik kembali dengan cepat dan berubah menjadi rumput laut biasa lagi. Dengan sepasang mata waspada, penyu spiritual memandang Wang Xian sebelum dia berenang ke belakang. Wang Xian mengikutinya dan datang ke tempat di mana dia tadi berada. KKK, penyu spiritual datang ke tempat di mana dia berada dan memanipulasi bumi di bawahnya. Ketika dia melakukan itu, barang-barang individual mulai muncul dan melayang. Apa semua ini? Petik 2. Wang Xian melihat benda-benda mengambang yang menyerupai cangkang kura-kura dengan syok. Piala, Raja. Ini adalah piala saya. Kura-kura kecil yang bertarung dengan saya semua dibunuh oleh saya. Ini adalah cangkang mereka. Petik 2. Penyu spiritual menggeser tubuhnya yang besar saat dia berbicara. Menyesatkan. Wang Xian melihat tumpukan cangkang kura-kura di sampingnya dan meniup jenggot naganya. Di antara cangkang kura-kura ini, ada satu yang berukuran sekitar 5 meter. Sayangnya itu pasti makhluk yang tangguh sebelum dibantai oleh penyu spiritual ini. Raja, aku tangguh. Penyu spiritual berkata dengan bangga. Baik, saya tidak tertarik pada trofi Anda. Telan esensi darah ini dan jangan berpikir untuk menolak. Petik 2. Wang Xian memindahkan cakarnya, dan setetes darah naga memasuki mulut penyu spiritual. Darah naga tidak lagi berwarna emas. Sebaliknya, itu adalah 5 warna berbeda. Penyu spiritual menutup matanya tanpa melakukan perlawanan. Selesai. Mulai sekarang, Anda akan menjadi Perdana Menteri Penyu di Istana Naga. Petik 2. Saat Wang Xian melihat turtle spiritual yang begitu besar, dia sudah memutuskan. Istana Naga membutuhkan penyu Perdana Menteri. Ding! Kamu telah menaklukkan 3 hewan laut dan memenuhi kriteria untuk membangun Istana Naga. Istana Naga tingkat 1 dapat dibangun jauh di dasar laut dengan ketahanan terhadap banjir dan kebakaran. Ini akan membentuk daerahnya sendiri. Bahan yang dibutuhkan untuk membangun 100 ton emas, 100.000 ton perak, 1 juta kuningan, 10.000 besi murni, 1 juta terumbu karang, masing-masing 1 ton untuk batu permata dengan 5 warna berbeda dan 1 ton batu spiritual. Petik 2. Pada saat ini, notifikasi sistem berbunyi, yang membuatnya membeku. Dia jarang mendengar pemberitahuan sistem selain dari awal di mana dia baru saja menjadi naga. Sekarang, sistem sebenarnya mendorongnya tentang Istana Naga. Awalnya, Wang Xian berpikir dia perlu membangun Istana Naga dengan menguasai transformasi naga suci. Dia tidak pernah berharap bahwa sistem itu membangunnya untuknya. Mengherankan. Babak 98, Wang Dahai. Sepertinya sistem masih memiliki banyak fungsi yang tidak terbuka dan hanya akan ketika saya telah mencapai tingkat tertentu. Mata Wang Xian berkedip. Nama, Wang Xian. Ras, 5 elemen naga surgawi, mampu bertransformasi menjadi manusia. Level 6. Energi naga, 563.421 per 100 juta.
Kekuatan super, mendominasi hewan laut, kemampuan untuk memerintah hewan laut apapun yang lebih rendah dari level Anda sendiri. Melahap segala bentuk hewan laut, untuk ekstraksi energi naga. Kontrol 5 elemen. Seni kultivasi, transformasi naga suci. Istana naga tingkat 1, tidak dibangun, bahan yang diperlukan, 0/100. Bawahan istana naga, Turtle Ratchet 1, Clam Ratchet 1, Ratchet Lobster 1. Itu telah berubah. Informasi pribadi saya telah berubah. Ada item baris tambahan, Dragon Palace, dan Dragon Palace Subordinate. Naga surgawi ada di alam semesta ini. Namun, saya bukan hanya naga surgawi biasa, tetapi juga memiliki sistem naga surgawi seperti dewa. Budidaya naga suci tidak bisa mengekstraksi energi suci dengan melahap hewan laut. Sebaliknya, mereka harus berkultivasi dengan rajin. Bagi saya, karena sistem, saya dapat menggunakan sistem untuk mengubahnya secara langsung menjadi energi naga. Dibandingkan dengan ras naga surgawi, ada perbedaan besar. Demikian pula, saya bisa membangun istana naga terkuat langsung melalui sistem. Mata Wang Xian berkedip. Sistem naga suci relatif lebih unik. Itu tidak bisa membuat seseorang menjadi naga surgawi yang tak tertandingi secara langsung, dan mengharuskan dia mengambil satu langkah pada satu waktu. Fokus dari sistem budidaya naga surgawi terkalahkan adalah dalam kultivasi. Hanya dengan melalui setiap langkah dia bisa menjadi naga surgawi yang tak terkalahkan. Orang harus tahu bahwa ras terkuat di alam semesta bukan hanya ras naga. Namun, dia bisa memanfaatkan sistem untuk menjadi keberadaan yang tak terkalahkan. Tapi, Wang Xian memiliki sejuta pikiran mengalir di benaknya. Pada akhirnya, dia memiliki ekspresi pahit di wajahnya dan tidak bisa membantu tetapi mengutuk. Bukankah bahan yang dibutuhkan untuk membangun istana naga terlalu banyak? Mengabaikan orang lain, hanya 100 ton emas akan menjadi jumlah astronomi. 100 ton emas adalah 100 juta gram. Mengambil harga emas menjadi $330 menjadi gram, ia akan membutuhkan 33 miliar dolar. 33 miliar dolar bahkan sebelum dia mempertimbangkan bahan lainnya. Jumlah total yang diperlukan untuk membangun istana naga adalah astronomi. Ekspresi Wang Xian menjadi gelap. Dia bahkan tidak bisa mengeluarkan 100 juta saat ini, apalagi 30 miliar dolar. Kasihan, aku masih terlalu miskin. Wang Xian menarik wajah panjang dan menarik napas panjang. Ini memaksaku untuk memerintah dunia untuk mencari sumber daya. Lupakan, saya mungkin tidak perlu memerintah dunia tetapi saya perlu mendapatkan uang. Setelah saya punya uang, emas dan bahan lainnya bisa dibeli. Hanya saja batu spiritual itu tidak akan mudah didapat. Petik 2. Batu spiritual adalah bentuk energi murni yang terkondensasi. Namun, dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Karena itu, kemungkinan besar sangat berharga. Wang Xian menggelengkan kepalanya dan berhenti memikirkannya. Dia ingin mengambil langkah ini selangkah demi selangkah, karena bahkan belum sebulan sejak dia menjadi naga suci. Uang itu akan datang dan begitu pula istana naga. Raja, pada saat ini, penyu spiritual mengganggu pikiran Wang Xian. Wang Xian menatap kura-kura spiritual itu. Penyu spiritual sangat berbeda dari ketika dia pertama kali melihatnya. Cangkangnya tampak sedikit lebih kuat dan tidak seperti kumbang tanah sebelumnya. Bahkan terlihat agak megah. Tidak buruk, tidak buruk. Saya akan memanggil Anda Perdana Menteri Penyu di masa depan. Jangan memanggil saya sebagai Raja. Panggil aku, Raja Naga. Petik 2. Ya, Raja Naga. Perdana Menteri Turtle terima kasih untuk nama Raja Naga. Petik 2. Tentu-tentu. Wang Xian menatap Perdana Menteri Turtle dengan puas. Meskipun penampilannya saat ini tidak terlalu bagus, sangat cerdas. Perdana Menteri Turtle yang tidak tahu cara butlik bukanlah Prime Minister Turtle yang baik. Kenapa kamu tidak pergi ke laut? Mengapa Anda memilih untuk tinggal di danau ini? Wang Xian bertanya dengan aneh. Lebih nyaman di sini dan aku tidak akan terganggu. Perdana Menteri Turtle menjawab dengan jujur. Baik, Wang Xian sedikit terdiam. Melambaikan tangannya, seni kultivasi naga bumi transformasi naga surgawi tercetak dalam benaknya. Berkultivasi dengan rajin di sini. Saya akan bergerak sekarang. Petik 2. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Wang Xian segera pergi. Waktu berlalu dengan cepat, dan dia harus kembali. Dia memiliki malam yang berbuah. Tidak hanya dia berhasil menaklukkan Perdana Menteri Penyu,
tetapi dia juga mendapat ide tentang proses membangun istana naganya. Namun, tidak ada yang akan membayangkan bahwa monster laut Danau Jianghai sebenarnya adalah kura-kura besar dan mengerikan yang membentang lebih dari 10 meter. Ketika dia tiba di sekolah dari pantai, sudah jam 9 pagi lewat. Saat dia melangkah ke kamar asrama, sebuah suara kasar terdengar. "Apa? Wang tua, kamu akhirnya kembali. Saya sudah menelepon Anda berkali-kali tetapi Anda tidak mengangkatnya. Ayo, temani aku untuk beli baju hari ini." Petik 2. Wang Xian mengangkat kepalanya dan segera melihat kepala gemuk keluar dari tempat tidur. "Dahai, kenapa kamu sepagi ini?" Kejadian yang langka. Petik 2. Wang Dahai memiliki nama keluarga yang sama dengan dia dan 1 tahun lebih tua dari Wang Xian. Beratnya sekitar 190 kati. Dia memiliki semua kekuatan yang berlemak seperti jujur, dan konservatif di luar tetapi bergairah di dalam. Dia adalah teman terdekat Wang Xian di asrama. Wang Dahai adalah warga River Town. Biasanya, dia tidak akan melapor ke sekolah sebelum sekolah dimulai. Tampaknya dia telah tiba hari sebelumnya dan bertingkah agak aneh. "Aku punya sesuatu dalam pikiran, hehe." Wang Dahai terkekeh. Melihat penampilannya yang itu pasti berhubungan dengan seorang gadis. "Wang tua, aku akan bangun sekarang. Menemani saya untuk membeli pakaian." Wang Dahai berdiri saat dia berbicara. Berbicara tentang nama panggilan Wang Xian, "Wang tua," ada makna di baliknya. Kisah itu dari awal tahun pertama. Pada saat itu, ada seorang pria dari blok asrama berlawanan yang menyukai seorang gadis dari kelas mereka. Namun, gadis itu lebih tertarik pada Wang Xian. Setelah pria itu mengaku dan ditolak, Wang Xian mendapat julukan lain, Wang tua, tetangga, atau singkatnya, Wang tua. Hampir semua orang di asrama memanggilnya demikian. Membeli pakaian. "Saya harus menemani adik saya hari ini. Adikku telah tiba." Wang Xian terkekeh. "Adikmu, Xiao Yu, telah tiba." Wang Dahai sedikit terkejut. "Kenapa kita tidak bertanya pada adikmu, Xiao Yu? Biarkan aku bertanya padanya tentang hal itu." Wang Xian tidak menolak saran itu. Wang Dahai adalah pria hebat dan telah merawatnya dengan baik. Dia telah merawat Wang Xian untuk beberapa kali makan dan bahkan meminjamkan Wang Xian motornya selama liburan musim panas. Setelah mendapat telepon Wang Xian, Xiao Yu menjawab, "Saudaraku, aku akan melihat klub sekolah bersama Xiaomi, Yuan, dan Sukian. Saya kira saya tidak akan pergi." Petik 2. Wang Xian mengangguk. "Baiklah, bersenang-senanglah. Saya akan menemani teman sekamar saya untuk mendapatkan beberapa barang." Petik 2. "Beri aku waktu untuk mandi." Setelah mendengar kata-kata Wang Xian, Wang Dahai segera melompat dan mulai mandi. "Di mana kita akan mendapatkan pakaian?" Wang Xian bertanya. "Pusat kota. Mengapa kamu ingin pergi ke pusat kota untuk mendapatkan pakaian? Tidak bisakah kamu mendapatkannya dari toko di samping sekolah?" "Oh benar, kamu belum memberitahuku mengapa kamu tiba di sekolah sepagi ini." Petik 2. Wang Xian menatap Wang Dahai. "Hehe." Wang Dahai terkekeh. Dia menjulurkan kepalanya keluar dari kamar mandi dan berkata, "Biarkan aku membawamu untuk bersenang-senang malam ini." Kamu punya kencan. Apakah dia dari sekolah kita?" Wang Xian bertanya dengan kaget. "Dia seorang senior. Hehe. Ini awalnya tadi malam tapi dia pergi dengan teman sekamarnya untuk makan malam. Karena itu, malam itu ditunda." "Wang tua, kamu beruntung." Petik 2. "Sialan, kenapa rasanya kamu semakin tampan sejak terakhir kali aku melihatmu sebulan yang lalu? Andai saja Anda sedikit lebih buruk. Anda kemudian dapat menunjukkan seberapa tinggi dan perkasa saya." Petik 2. Mendesah. "Tidak apa-apa, siapa yang meminta saya untuk bersikap baik? Dia bilang dia akan membawa teman sekamarnya. Mungkin mereka menemukan Anda tampan dan memiliki hubungan yang berlangsung selama 1 malam dengan Anda." Petik 2. Babak 99, Saudara Xian, Saudara Xian. Saat Wang Dahai mengomel, Wang Xian memberikan ekspresi lucu. Setelah mandi, Wang Dahai mengganti pakaiannya dan membuat beberapa pose di depan cermin. "Tidak buruk. Meskipun saya sedikit gemuk, fitur saya sempurna, memberikan rasa aman." Petik 2. Wang Dahai melihat ke cermin saat dia puas dengan penampilannya. "Apakah ini akan berhasil kali ini? Jangan kecewa lagi." Petik 2.
Wang Xian menatapnya dan membuang. Wang Dahai memiliki pengalaman berkencan dengan seorang gadis dari internet. Pada akhirnya, gadis mungil itu pergi setelah melihatnya. Ada harapan kali ini. Saya yakin. Mata Wang Dahai cerah. Aku bertemu gadis ini sebelumnya. Jadi, saya tidak takut dia akan melarikan diri setelah dia melihat saya. Petik 2. Baiklah ayo. Wang Xian tertawa saat turun bersama Wang Dahai. Beri aku kuncinya. Saya akan mengantarmu. Wang Dahai memberitahu Wang Xian. Motormu rusak olehku. Jadi, saya membeli yang lain. Wang Xian tersenyum dan berkata. Rusak. Wang Dahai tertegun dan berteriak kepadanya, jika Anda merusaknya, biarkan saja. Mengapa Anda masih harus membeli yang lain? Lihat, Anda seharusnya memberitahu saya sebelumnya. Saya punya 2 di rumah. Kenapa kamu harus membeli 1? Petik 2. Wang Xian terasa hangat di hatinya. Wang Dahai mengatakan hal-hal ini karena dia tahu tentang situasi keluarganya. Keluarga Wang Dahai begitu-begitu dan dianggap kelas menengah. Mereka tidak berstatus tinggi, tetapi mereka juga tidak miskin. Dengan jumlah $3.000 uang saku bulanan, itu dianggap jumlah rata-rata. Ayo pergi. Saya akan menunjukkan kepada Anda sepeda baru. Petik 2. Wang Xian melengkungkan bibirnya sedikit saat membawanya ke belakang asrama. Wow, Harley. Ini sepeda motor Harley. Ini adalah motor tugas berat impian saya. Saya akan mendapatkannya ketika saya kaya. Petik 2. Wang Dahai mencerahkan matanya saat dia menatap sepeda motor Harley dengan ekspresi iri begitu dia berada di belakang. Dengan wajah penuh senyum, Wang Xian mengambil kunci dan berjalan. Apakah kamu ingin mencoba? Aku hanya bisa melihatnya. Harley ini harganya setidaknya beberapa ratus ribu. Saya bertanya-tanya siapa orang kaya yang menaruhnya di sini. Iri, kalau malam ini. Wang Dahai berbicara dengan wajah penuh penyesalan. Namun, wajahnya menegang saat dia berbicara. Dia melihat Wang Xian mengambil kunci, membuka kunci sepeda, dan mendorongnya. Astaga, Wang tua, saudara Xian. Ini. Wang Dahai memandang Wang Xian dengan ekspresi heran. Apa masalahnya? Lihatlah pakaian saya. Bukankah aku pantas mendapatkan motor ini? Petik 2. Wang Xian tersenyum dan menunjuk pakaiannya saat dia mengenakan kacamata hitam mencolok yang disimpan di sepeda motor. Diberikan. Pakaian Givenchy. Itu asli. Wang tua, apakah Anda memenangkan lotre? Petik 2. Wang Dahai baru saja memperhatikan merek pakaian Wang Xian. Dia langsung melompat, kaget. Ada satu hal yang belum pernah aku katakan padamu. Saya sebenarnya adalah generasi kedua yang kaya yang menyamar. Saya dapat mewarisi aset keluarga sekarang sejak saya berusia 20 tahun. Petik 2. Wang Xian bercanda dengan wajah tersenyum. Betulkah? Bukankah Anda hanya memiliki satu saudara perempuan? Wang Dahai sepertinya membeli kata-katanya saat dia memandangnya. Ayo pergi. Anda hanya perlu tahu bahwa saya bukan orang miskin lagi. Petik 2. Wang Xian memberi isyarat kepadanya dan memintanya untuk duduk di kursi belakang. Astaga, ini sangat keren. Wang Dahai menggosok kedua telapak tangannya saat dia bersemangat. Bisakah aku mencobanya juga? Kamu bisa berkeliling sekolah. Tapi Anda bisa melupakan tentang mengendarainya di pusat kota. Anda tidak memiliki lisensi. Petik 2. Itu benar. Tapi Anda harus membiarkan saya menikmatinya selama hari-hari normal. Petik 2. Pergilah, nikmati pantatku. Saudara Xian, Anda akan menjadi kakak sekarang. Saya Xiao Hai. Petik 2. Wang Xian menyalakan mesin dan naik ke pusat kota bersama Wang Dahai. Begitu Wang Dahai memasuki mall, dia mulai berbelanja. Wang Dahai yang pendiam bahkan membeli sepasang kacamata tanpa bingkai emas. Apa yang terlihat mencolok? Wang Xian menatapnya tanpa berkata-kata. Sepertinya kamu benar-benar menyukai gadis itu malam ini. Dia adalah cinta sejati dalam hidupku. Saudara Xian, malam ini adalah malam. Wang Dahai menepuk Wang Xian di bahunya. Sekarang masih pagi. Kemana kita akan pergi? Wang Xian menatap waktu itu. Ayo kembali. Saya ingin mendandani diri saya sendiri, lalu mengisi ulang energi saya di warnet. Petik 2. Wang Dahai penuh semangat juang. Wang Xian mengikuti Wang Dahai kembali ke asrama tanpa daya. Setelah mereka beristirahat sebentar, mereka datang ke warnet. Di malam hari, Wang Dahai memanggil gadis itu, tetapi gadis itu memintanya untuk menunggu.
Wang Xian bertanya apakah pihak lain akan membantunya malam ini. Wang Dahai menepuk dadanya dan berkata dia tidak akan pernah melakukan itu. Bahkan, semakin mereka bertemu, semakin baik. Wang Xian tidak bisa menemukan jalan pikirannya. Tetapi ketika jam 8 malam, gadis itu memanggilnya. Ayo kita bertemu di pintu masuk sekolah. Ayo pergi. Haha, 8 malam. Mari bersenang-senang malam ini. Petik 2. Wang Dahai memiliki rambut berkilau dengan ekspresi menggembirakan di seluruh wajahnya. Sudah terlambat. Di mana kita akan pergi pada jam seperti itu? Tanya Wang Xian tanpa berkata-kata. Pup, tentu saja. Wang Dahai mengangkat alisnya. Ayo pergi. Kami akan mengambil sepeda motor Harley, dan 3 wanita yang tersisa dapat naik taksi. Petik 2. Baiklah ayo. Ketika Wang Xian tiba di pintu masuk dengan Wang Dahai dengan sepeda, 3 gadis yang terlihat trendy berdiri di sana. Ketiga gadis itu semuanya mengenakan rok mini. Salah satu dari mereka bahkan mengenakan stoking hitam. Godaan di udara. Rongrong, ini adalah teman sekamarku, Wang Xian. Kami menuju ke tempat dengan sepeda kami. Anda bertiga akan berbagi taksi. Apakah itu tidak apa-apa? Dia berbicara sambil tersenyum. Begitu Wang Dahai melihat mereka, dia melompat dari sepeda sebelum dia menemui seorang gadis yang wajahnya bulat. Tentu, kalau begitu sampai jumpa di pub. Tentu, aku akan memberimu taksi sebelum kita pergi. Kata Wang Dahai dengan senyum di wajahnya saat dia bertindak seperti pria terhormat. 2 gadis lain di sebelah mereka mengamati Wang Dahai sebelum mereka berbalik dan memandang Wang Xian, yang berada di atas sepeda. Itu di sini. 3 wanita cantik, Anda bisa pergi dulu. Kami akan menunggumu di pintu masuk. Petik 2. Begitu taksi tiba, Wang Dahai berbicara sambil tersenyum. Tentu, kami akan menemuimu di pintu masuk pub. Gadis bernama Rongrong melambai padanya ketika dia duduk di dalam. Rongrong, apakah dia Wang Dahai? Dia gendut, tapi teman sekamarnya cukup tampan. Petik 2. Ya, itu dia. Saya menolaknya kemarin. Tapi dia terus mengganggu saya untuk bergaul dengannya. Karena kita tidak punya apa-apa yang terjadi hari ini, mari kita keluar dan menjadi tinggi. Petik 2. Kalau begitu mari kita nikmati hari ini. Saya melihat mereka mengendarai sepeda motor Harley. Mereka harus cukup dimuat. Mari kita berpesta hari ini. Petik 2. Aku memberi tahu kalian semua sebelumnya. Jangan mabuk seperti kemarin. Petik 2. Tidak, kami tidak akan melakukannya. Teman sekamarnya itu tampan. Apakah Anda ingin merayunya nanti? Petik 2. Sial, kau punya pacar. Gadis-gadis itu tertawa dan mengobrol di taksi. Biaya, kebahagiaan hidupku tergantung hari ini. Wang Dahai duduk di atas sepeda dan berteriak pada Wang Xian dengan penuh semangat. Baik, untuk kebahagiaanmu. Biaya, bab 100, Bar Cinta. Love Bar adalah bar di Jalan Rivertown yang relatif lebih terkenal, diterima dengan relatif baik dan memiliki suasana yang relatif lebih baik. Wang Xian dan Wang Dahai mencapai pintu masuk bar di depan para gadis. Wang Dahai menunggu di samping dengan cemas. Kenapa kamu begitu bersemangat? Kamu terlihat seperti banteng yang sedang panas. Petik 2. Melihat Wang Dahai, Wang Xian merasa itu lucu. Kamu tidak akan mengerti. Ini adalah cinta sejati. Jika Anda bertemu gadis yang Anda sukai, Anda akan sama dengan saya. Rongrong adalah gadis paling lucu yang pernah kulihat. Saya pasti ingin dia menjadi pacar saya. Petik 2. Wang Dahai berbicara dengan tegas. Wang Xian terkejut. Ini masih pertama kalinya dia melihat Wang Dahai begitu serius mengejar seorang gadis. Dia menepuk pundaknya dan mendorong, semua yang terbaik. Dia di sini, dia di sini. Wang Dahai melihat mereka berjalan keluar dari mobil sewaan dan dengan cepat naik untuk menerimanya. Ketika Rongrong melihat Wang Dahai, dia berbicara sambil tersenyum. Ayo pergi. Kita bisa memesankan meja untuk kita berlima mengobrol dan minum. Petik 2. Tentu, mari kita masuk. Wang Dahai menganggukkan kepalanya dan kelompok 5 berjalan menuju bar. Begitu mereka memasuki bar, musik yang memekakkan telinga memenuhi telinga mereka. Alis Wang Xian bersatu. Ini adalah pertama kalinya dia mengunjungi bar dan tidak terbiasa dengan suasana seperti itu. Melihat ke arah panggung menari, dia melihat sekelompok pria dan wanita muda bermain-main. Beberapa bahkan saling bergesekan. Di bawah lampu redup dan berkilauan, ada rasa keji memenuhi atmosfer.
Wang Xian memandang Wang Dahai dan memperhatikan bahwa dia juga mengerutkan kening. Ketiga gadis itu sepertinya akrab dengan tempat itu saat mereka berjalan menuju meja panjang. Segera, pelayan itu berjalan mendekat. Gadis-gadis, makanan siapakah yang ingin kamu makan? Pelayan itu bertanya ketika dia menyerahkan daftar harga kepada ketiga gadis itu. Rongrong melihat daftar harga sebelum memesan. Makan set $1.888. Selain itu, kami ingin 2 botol Chivas Regal. 1. Baiklah, tolong tunggu sebentar. Wang Dahai dan Wang Xian duduk. Ketika dia melihat harga di daftar harga, dia mengerutkan kening. Dahai, makan set $1.888 dengan 2 botol Chivas Regal $400. Itu sudah lebih dari $2.600. Petik 2. $2.600. Wang Dahai menyisihkan daftar harga dan berbisik, Wang tua, karena saya di sini, saya sudah membuat persiapan. Jika saya tidak menghabiskan ini, bagaimana saya bisa mendapatkan gadis itu? Petik 2. Baiklah kalau begitu, semua yang terbaik. Wang Xian tersenyum dan menepuk pundaknya. Ayo, Rongrong. Saya tidak menyangka teman sekamar Anda begitu cantik. Petik 2. Wang Dahai dengan cepat mulai menggoda. Adapun Wang Xian, dia hanya duduk diam dan mengamati. Pelayan dengan cepat membawa alkohol, buah-buahan, dan kacang-kacangan. Wang Xian mengambil sebotol alkohol dan menuangkannya untuk dirinya sendiri. Setelah mencoba seteguk, dia meletakkannya. Alkohol palsu. Tampan, apakah kamu dari kelas yang sama dengan Wang Dahai? Sama seperti Wang Xian merasa bosan dan melihat sekeliling, seorang gadis duduk di sampingnya. Gadis itu memiliki sosok yang baik tetapi wajahnya agak panjang. Dia mengeluarkan getaran, vixen, dan bisa dianggap sebagai tampan secara keseluruhan. Ya, Wang Xian mengangguk sebelum melihat ke arah Wang Dahai. Hei, cantik, apa menurutmu Dahai punya kesempatan dengan Rongrong? Ini, gadis itu berpikir sejenak sebelum melanjutkan, aku akan memberitahumu jika kamu menghabiskan 2 cangkir lagi. Baik, Wang Xian mengangkat bahu dengan tak berdaya dan meneguk 2 gelas alkohol. Aku yakin kamu bisa memberitahuku sekarang. Aku tidak tahu tentang itu. Haha, jika Wang Dahai bekerja keras, dia mungkin memiliki kesempatan. Petik 2. Wang Xian terdiam setelah mendengar jawabannya. Itu setara dengan tidak mengatakan apa-apa. Ayo tampan, mari bersulang. Gadis itu membungkuk dan setengah tubuhnya di Wang Xian. Pada saat ini, Wang Xian bahkan bisa mencium aroma parfumnya. Wang Xian mengerutkan kening, saya tidak pandai alkohol. Hanya punya sedikit. Oh benar, tampan. Anda punya pacar. Gadis itu bertanya langsung. Ya, Wang Xian ragu-ragu untuk sementara waktu. Ya. Hah. Anda punya pacar. Apakah Anda keberatan mengubahnya? Gadis itu menatapnya dengan sepasang mata besar dan bahkan berkedip-genit padanya. Melihat gadis itu, Wang Xian merasa seolah-olah dia adalah domba kecil yang lemah. Pihak lain memiliki pengalaman yang cukup dengan menggoda. Meskipun Wang Xian dijemput oleh gadis itu, dia sama sekali tidak merasa senang. Gadis di depannya tidak bisa dibandingkan dengan Guan Suking atau Lan King Yue sama sekali. Dia seperti pelacur bagi Wang Xian. Tak tahu malu dan terbuka. Wang Xian tidak terlalu tertarik melanjutkan obrolan, dan hanya mengucapkan beberapa kata acuh tak acuh sebagai tanggapan. Gadis itu melihat bagaimana Wang Xian bertindak dan mulai cemberut. Kontemp melintas di matanya dan dia kembali ke tempat duduk sebelumnya di samping gadis lain secara langsung. Sekitar jam 10 malam, Wang Dahai berkata kepada Wang Xian, ayo pergi ke kamar mandi, Wang tua. Tentu, Wang Xian mengangguk dan mengikutinya ke kamar mandi. Gadis-gadis di belakang mereka memperhatikan mereka tetapi segera kembali bermain di antara mereka sendiri. Bagaimana itu? Memasuki kamar mandi, Wang Xian melirik Wang Dahai dan bertanya. Ini, Wang Dahai mengerutkan kening. Rongrong cukup bagus, tapi, tidak terasa seperti murid dan sangat terbuka. Wang Xian ragu-ragu sejenak dan menambahkan. Ya, Wang Dahai tidak tahu bagaimana menggambarkannya dan hanya menganggukkan kepalanya. Untuk seorang mahasiswi yang begitu terbuka di tempat seperti itu, jelas bahwa dia adalah pelindung yang sering. Ini membuat Wang Dahai, yang sedikit chauvinistik, sedikit tidak nyaman. Itulah yang kurasakan juga. Dahai, kamu harus memikirkannya. Petik 2. Aku tahu.
Mari kita lihat bagaimana kelanjutannya. Sangat nyaman untuk mengobrol dengannya, jawab Wang Dahai setelah berpikir sejenak. Wang Dahai mengambil sebatang rokok untuk merokok. Setelah selesai, dia memberi sinyal kepada Wang Xian untuk kembali. Keduanya berjalan menuju kursi mereka. Ada lebih banyak orang di bar daripada ketika mereka tiba. Ini wajar, karena kehidupan malam baru dimulai setelah jam 10 malam. Yang mengejutkan mereka melihat 4 pria lain ketika mereka kembali di tempat duduk mereka. Keempat pemuda ini duduk di kursi mereka dan mengobrol dengan gembira dengan ketiga gadis itu. Di atas meja, ada 5 botol anggur impor dan lebih dari 20 botol bir. Wang Xian dan Wang Dahai bertukar pandang sebelum menemukan tempat lain untuk duduk. Ayo Dahai, biarkan aku memperkenalkan mereka padamu. Ini pacar Ling Ling dan teman-teman kita. Kami kebetulan menabrak mereka jadi saya bertanya kepada mereka. Lebih hidup dengan lebih banyak orang. Petik 2. Rongrong bergerak menuju Wang Dahai dan berbicara dengannya sambil tersenyum. Rongrong, apakah ini pria tampan yang membujukmu? Dia tidak setampan aku. Seorang pria muda di samping Rongrong melirik Wang Dahai dan tertawa kecil. Kamu tampan. Rongrong memutar matanya ke arahnya. Bukankah aku? Pria muda itu membungkuk ke arah Rongrong. Enyahlah. Lebih jauh dariku. Rongrong menggeliat untuk memukulnya. Jangan. Melihat mereka berdua saling menggoda, alis Wang Dahai berkedut dan tidak terlihat sehat. Dahai, akankah kita pergi? Wang Xian melihat segalanya. Dia bergerak ke arah Wang Dahai dan berbicara dengan lembut. Baiklah. Wang Dahai mengambil napas dalam-dalam dan memaksakan senyum. Dia memandang Rongrong dan berkata, Rongrong, aku minta maaf. Kami baru saja menerima telepon dan ada sesuatu yang mendesak untuk diperhatikan. Kami akan pergi sekarang. Petik 2. Rongrong mengerutkan kening setelah mendengar Wang Dahai. Namun, dia langsung berkomentar, kalau begitu, dapatkan tagihannya sebelum kamu pergi. Baik, Wang Dahai mengangguk dengan enggan. Dia berteriak kepada pelayan di sudut, pelayan, tolong tagihan. Baiklah, Tuan. Seorang pelayan berjalan mendekat. Total tagihan Anda. Tunggu sebentar. Dapatkan kami 2 karton bir dan 2 botol whisky. Pada saat ini, salah satu pria muda menyela. Baiklah, Tuan. Pelayan itu mengangguk. Setelah menghitung ulang, dia melanjutkan, menambahkan yang dipesan Tuan ini. Total tagihan Anda adalah $9.380. Apa? $9.380? Petik 2. Wang Dahai terkejut dan melihat air dengan tak percaya.